saudara, dan rekan terkasih dari Yos dan Karina. Sore hari ini pemberkatan pernikahan dari Yos dan Karina di Villa Pleni, Lunio, Bali, hari Kamis tanggal 2 Mei akan dilayani oleh Pioneer of Faith Church oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai. Kami mengucapkan selamat datang dan sore hari ini bersama kita akan menyaksikan prosesi mempelai memasuki ruangan. Namun sebelumnya diawali oleh keluarga inti. Dan prosesi mempelai memasuki ruangan, kami mengundang untuk setiap dari kita boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Dan kita akan menyaksikan prosesi mempelai yang akan diawali oleh Bapak dan Ibu mempelai pria, Bapak Yones Wirawan dan Ibu Vivian Lim untuk memasuki ruangan pemberkatan. Kami persilahkan. Boleh diiringi dengan tepuk tangan untuk menyambut ayah dan ibu mempelai pria. Berikutnya akan diikuti oleh saudara kandung mempelai pria untuk memasuki ruangan pemberkatan, Yofi Wiryawan. Kami persilahkan. Akan diikuti oleh ibu mempelai wanita, Ibu Lini Suja, memasuki ruangan dengan bersama cucu tercinta. Kami persilahkan. Berikutnya diikuti oleh saudara kandung mempelai wanita, Aditya Pratama bersama istri dan Kartika Pratama bersama suami. Kami persilahkan. Berikut ini mempelai pria akan memasuki ruangan pemberkatan, yaitu Yos Wirawan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, mempelai wanita Karina Pratama akan memasuki ruangan pemberkatan didampingi oleh ayah terkasih, Bapak Rian Pratama. Kami persilahkan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut mempelai wanita kita memasuki ruangan. Kami orang tua dari Karina mengucap terima kasih kepada besan kami, Yonas, Vivian sama Yofi. Yos, kami menitipkan anak kami Karin, kasihilah dengan segenap hatimu
dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan berkat-berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan selalu menyertai engkau sampai sepanjang akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah sore hari ini. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai. Karin, kamu di sebelah sini. Masih tetap berdiri ibu bapak saudara sekalian. Di hadapan saya kedua mempelai, baik saudara Yos Wirawan dan saudari Karina Pratama, bersama dengan keluarga orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan semua sibling yang ada bersama dengan kita semua dan semua keluarga yang terkait di dalam dan teman-teman semua yang hadir. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa pemberkatan pernikahan ini adalah akhir dari sebuah proses. Sehingga Yos sama Karen ingat ya, ini gak boleh terulang yang kedua kali. Kecuali maut yang memisahkan kalian. Maka komitmen kalian ini bukan di hadapan Tuhan saja, tetapi juga di hadapan kita semua sebagai komitmen bersama. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu sekali dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yos dan Karen ada bersama, ada di hadapan hamba-Mu Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah lewat sebuah pergumulan yang hebat. Pernikahan ini bukan sebagai sebuah games, tapi sebagai sebuah keputusan yang serius. Karena ini tidak akan mungkin lagi terjadi untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu hamba berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan jemaat boleh duduk. Karena kebaikan Tuhan, saya percaya Yos dan Karin hari ini boleh dipersatukan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku memuji-Mu, ku
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, sebab Engkau sangat baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami percaya kebaikan turun bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih, kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semua yang ada di dalam ibadah ini Tuhan. Sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan pada hari ini di jam ini memberikan sebuah pondasi kuat untuk Yos dan Karen. Kami yakin dan percaya bahwa firman ini tidak akan kembali sia-sia. Ketika firman ini tertanam di hati mereka berdua, maka mereka akan berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu ya Bapakku yang baik, berbicara kepada mereka berdua. Bahkan semua yang ada dalam ibadah ini semuanya pasti diberkati Tuhan. Berbicara bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ya Bapak Ibu Saudara, orang tua dari Karen maupun juga dari Yos, ini mereka sudah lewati tahapan dalam konseling pranikah mereka. Jadi sudah yang paling penting tuh di konselingnya sebenarnya. Pemberkatan nikah ini adalah sebagai puncak akhir aja saudara. Tapi yang paling penting adalah di konselingnya. Jadi Yos, ini hanya hitung berapa menit aja Karen. Kamu udah menjadi pasangan suami istri ya. Jadi ini penting, cerita belakang itu kita udah mulai hapus. Sekarang kita buka lembaran yang baru. Nah lembaran yang baru ini unik. Saya sebagai gembala dan juga sebagai hamba Tuhan gak bisa buat itu menjadi patokan. Pengalaman saya sama kalian berdua beda. Pengalaman kalian berdua nanti dengan orang tua kamu Yos beda juga. Dan orang tua juga tidak bisa menerapkan apa yang Bapak Ibu lakukan kepada dia diterapkan. Kecuali hal-hal yang sifatnya rohani. Itu baku. Tapi hal-hal yang teknis.
Meja makan taruh di mana, gitu-gitu. Yang teknis-teknis itu beda. Cara makannya bagaimana, bicaranya bagaimana, itu beda banget. Karena rumah tangga itu unik. Makin tahun makin unik-unik. Ya enggak? Jadi pacaran udah berapa lama ya kalian ya? Baru 2 tahun. Belum kenal jauh ya. Belum kenal jauh, masih 10% kali ya. 90% juga belum bisa sampai dengan sempurna. Sampai Tuhan panggil pun kamu gak bisa ngerti dia sempurna. Karena manusia itu unik. Kalau masih pacaran tuh apinya masih kenceng. Pas udah nikah ceritanya beda. Welcome to the jungle. Ya nikmatinya unik-unik. Oh kok dia begitu ya, kok dia begitu. Itu begitu selalu. Bahasa-bahasa yang tadinya bisa lembut kok bisa jadi kenceng. Grafiknya selalu begitu. Kayak main jet coaster aja, kayak turbulence gitu. Nah dalam bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini, Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Banyak banget ya. Hanya di dalam Kristus yang begitu. Kalau kita balik nih, kalau seandainya tidak di dalam Kristus apa? Masa bodoh. Enggak perlu nasihat. Kalau dalam Kristus masih ada nasihat. Kalian kamu lihat Yosala, itu nasihati dia. Begitu juga sebaliknya. Karena di dalam Kristus itu selalu kita lihat ada satu spirit yang sama. Karena ada Roh Kudus dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam diri Karen. Itu yang membuat kita kalau diskusi, frekuensi nggak terlalu tinggi. Nasihat itu penting. Sesama pasangan itu harus saling adjust, tapi tidak bisa saling mengerti. Kamu tidak akan bisa ngerti Karen sampai kapanpun juga. Karen tidak bisa ngerti Yos sampai kapanpun juga. Tapi menyesuaikan saja. Hal-hal sepele. Contoh, kamu pulang selesai, capek, sampai di rumah, pakaian kotor, ada basket gitu. Basketnya ada tutup ya. Tapi pakaian kotor bisa taruh di tutup basket, itu unik ya. Kenapa nggak dibuka masukin ke dalam gitu ya. Terus kamu dikasih tahu sama Karen, Yos buka dong masukin ke dalam. Ya besok bertobat. Hari ketiga diulang lagi hal yang sama. Same begitu. Sampai satu titik kamu nggak akan mungkin nasihati dia lagi. Kamu sendiri yang akhirnya apa? Beli basket yang tanpa tutup. Disesuaikan mau nggak mau. Rumah tangga begitu Pak, Bu. Yang masih muda, pikir baik-baik, masih ada waktu untuk cancel. Jadi ini unik banget rumah tangga ini. Nggak bisa kita ngomong manis lagi. Bahasa cinta itu berubah menjadi bahasa yang saling menerima, agape. Dalam kondisi itu dikatakan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, satu spirit. Ada Roh Kudus, jadi kamu yang dua jadi satu, kata firman Tuhan. Siapa yang hina Yos, hina kamu. Siapa yang hina Karen, hina kamu Yos. Makanya ibu bapak hari ini ada sebagai orang tua, masih punya hak Pak sebelum saya berkati pernikahan mereka. Masih punya hak. Tapi setelah saya berkati pernikahan mereka, minta maaf nih Bapak Ibu sebagai orang tua, tolong mundurnya agak jauh-jauh. Saya dengar rumahnya tetangga ya, selemparan batu nyampe. Jadi Pak, sebagai orang tua kalau sudah lepaskan dalam pemberkatan nikah ini, tolong mundur jauh-jauh. Saya udah ajari mereka Pak. Kalian susah berantem gak boleh cerita sama siapapun. Karen gak boleh cerita sama papa mama, Yos gak boleh. Nangis bareng-bareng, teriak bareng-bareng. Sampai air mata dilap, sampai ketawa sama-sama. Sekali kamu cerita sama orang tuamu, sekali kamu cerita sama orang tuamu, mereka akan intervensi masuk ke dalam. Setelah pemberkatan nikah, silent. Susah gak usah cerita. Tapi kalau senang gak perlu cerita. Pasti mereka tahu kalau kalian sudah happy. Orang tua ini udah makin lama makin tambah usia. Prosesornya itu udah terlalu padat. Jadi tidak boleh susahkan orang tua. Kalian bisa jalan dalam pertolongan Tuhan.
Jadi harus jadi keluarga yang independen nih. Satu roh kan. Siapa yang jelekin dia, jelekin kamu. Siapa yang puji dia, puji dia. Satu sama lain saling mengikat satu sama lain. Karena kenapa ada persekutuan roh? Karena itu kalimatnya. Ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Gak gampang. Dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi Yos, Erin ya. Keputusan selalu ada di Yos. Mungkin dasar keputusannya bisa dari Karen. Tapi Karen jangan putuskan di ruang publik. Supaya Yos ada nilainya. Laki-laki itu gampang kok Karen. Jaga harga diri dia. Yos, wanita itu gampang kok supaya dia makin sayang kamu. Setia. Jangan lari kemana-mana. Lari kemana-mana gue tarik loh. Mereka ini setelah menikah, sebelum menikah mereka sudah jadi aser di tempat gereja kami. Maka saya sebagai gembala ada waktu oke, ya kita pemberkatan langsung terjun ke sini. Saya bilang sama dia, kalian bersyukur setelah pemberkatan nikah, kalian ada dalam komunitas gereja. Maka bisa kita pantau. Kalau mukanya udah mulai mencong pasti gue tanya, ada ributnya. Dipantau terus mereka. Puji Tuhan setiap pasangan yang kita berkati, biasanya masuk 3 bulan hamil. Ya kalau kalian gak nahan, kalian nikmati aja. Ya Kak Yos, baik-baik ke Karen ya. Harus sehati sepikir. Kalau Karen mau yuk pikir-pikir, benar juga kayaknya, ikutin aja. Jadi tidak boleh ada keputusan yang kamu bilang A, dia bilang B, gak boleh. Harus satu. Saya ini baru nikah baru juga sih sebenarnya, 17 tahun ya. Kan nikah sama Kayola kan sampai mati ya. Mau ganti pasangan, saya kasih tahu. Yang menemani kamu dari susah itu yang akan lebih berkualitas daripada kamu sukses, dia akan masuk di tengah jalan. Ya. Kita nggak tahu nanti Yas ke depannya. Ini mukanya kan kayak artis Korea ya. Yos, waktu single nggak ada orang yang suka sama kamu loh Yos. Yang suka cuman dia. Setelah nikah yang suka sama kamu banyak loh. Karen juga begitu. Ingat ya, setan tuh masuk di tikungan. Dia bisa masuk di tikungan. Sehati, sepikir, satu jiwa, kalimatnya adalah satu kasih dan satu tujuan. Ngobrol ya. Dalam bentuk apapun ngobrol, berdua harus ngobrol. Karena hanya di dalam Kristus yang bisa begitu. Kalau kalian bisa terapkan ini, saya yakin kalimatnya apa? Kalau kamu hidup rukun saja bersama, Tuhan yang nanti perintahkan berkat buat kamu. Mazmur 133, Mazmur 127, 128, kalimatnya baik. Laki-laki yang takut Tuhan, istrimu seperti pohon anggur yang subur. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Nanti kelak kamu akan makan bersama dengan siapa? Dengan anakmu dan anak daripada anakmu sampai cucu. Itu berarti kamu akan menikmati berkat Tuhan. Ada amin Yos? Ibu bapak semua yang hadir dalam ruangan ini, kita semua yang sudah ada di dalam satu area yang sama, pernikahan. Tidak ada kata lain. Banyak orang sekarang Pak, Bu, punya status pernikahan tapi tidak saling cinta. Tapi mereka mempertahankan supaya mereka tidak ada kata divorce. Tidur satu ranjang tapi getaran sudah hilang. Kenapa begitu? Karena tidak ada ruang saling terbuka satu sama lain. Yos, Karen, ada masalah langsung diselesaikan sebelum matahari terbenam. Ngomong aja berdua, gue gak suka hari ini sama lu. Selesai, berdoa sama-sama. Supaya setan gak masuk. Jangan dibiarkan nanti rumah kamar ada berapa ntar. Jangan nanti pindah kamar sebelah ya. Ribut pindah kamar sebelah, gak boleh. Lagi keadaan hati panas sekalipun, selesaikan masalah, tenang. Duduk bareng-bareng minta ampun sama Tuhan, tidur harus satu kamar. Walaupun satu wajahnya ke sana, satu wajahnya ke sini. Tapi tetap satu kamar, tidak boleh pisah kamar. Kelak
kalian punya anak, ingat baik-baik filosofi ini. Masalahmu tidak boleh orang tuamu tahu. Dan kalau kamu punya masalah, anakmu juga tidak boleh tahu. Selesaikan itu di ruang kedap suara dan tidak boleh ada yang dengar. Supaya rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Kelak Tuhan kasih keturunan, ingat baik-baik ya. Anakmu itu seperti kaset yang kosong. Dia akan lihat, dia akan rekam. Sejak kandungan, dia akan rekam semua keadaan. Dia keluar walaupun dia baby, dia akan rekam segala keadaan. Masuk tahapan 1, 2, 3, usia 12 tahun ke bawah, dia rekam semua seperti kaset yang kosong. Kasih gambaran yang positif, supaya dia tidak dikotori dengan banyak referensi-referensi yang tidak baik. Doa saya, kalian berdua akan jadi orang tua yang menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Ada amin ya? Keluarga yang ada di tempat ini, orang tua dari Kerin, orang tua dari Yos, saya punya keyakinan orang tua kalian sudah kasih contoh yang baik. Yang baik kamu ambil, yang tidak baik di-delete. Karena tidak ada keluarga yang sempurna. Ayat 3 dan 4 dan 5 terakhir. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalimatnya sederhana sih dari ayat itu. Jangan egois, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi mana yang paling penting gitu ya. Nanti pulang dari tempat ini gandeng terus dia ya. Biasa 1-2 tahun gandeng ya. Tahun ketiga lu nyebrang sendiri. Enjoy ya Kerin ya. Jangan nanti kalau udah pernikahan 5 tahun kamu, kok udah lama sih kamu gak bilang saya sayang gitu ya. Wanita itu Yos butuh dipuji dan dia butuh bahasa cinta. Kamu susah bahasa cinta, baca Kidung Agung buat dia tiap hari. Kerin, laki-laki gampang. You respect aja sama dia, hargai dia. Dia ngomong kamu dengerin aja. Gak usah kasih jawaban. Kalau dia bilang, kok lu diem sih gak ngomong? Kata Pak Petra suruh diem. Bukan gitu. Dia ngomong dengerin. Dia udah selesai ngomong baru kamu jawab. Harus respect. Kalau kamu hargai dia dan hormati dia, waduh tenang, dompet dikasih ke kamu. Laki itu gampang, laki itu gampang. Jangan dilawan. Laki itu modalnya kalian cuma diam dengerin aja. Dia pasti aman. Sekali lawan, cerita beda. Banyak wanita cantik di luar sana. Tapi tidak ada orang yang secantik kamu dalam Amsal 31. Bukan wajahnya cantik, tapi perkataannya juga manis. Yang manis, yang sedap didengar, itu yang disampaikan. Maka jangan jadi orang yang egois di ayat yang ketiga. 4, 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini menjadi penting. Pesan terakhir adalah selesai ini kalian sudah bisa tinggal satu kamar. Masuk ke dalam kamar berdoa. Saya masih ingat 17 tahun lalu dalam pernikahan. Setelah pemberkatan pernikahan saya diberkati sama Kayola. Masuk ke kamar hotel. Sebelum lepas pakaian pengantin semua kami berdoa. Terima kasih kalau Tuhan hari ini telah memberkati kami sebagai pasangan suami istri. Mau melakukan layaknya suami istri berdoa. Tuhan kalau Tuhan mau kasih yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Pagi hari, setiap hari, bangun tidur sama-sama berdoa. Mau tidur sama-sama berdoa. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, gak usah terlalu banyak, 1 ayat cukup. Bangunkan spiritual di dalam rumah tangga kalian. Hanya yang bisa tolong kalian hanya Tuhan. Tidak ada yang lain tolong kamu. Tidak ada yang bisa tolong kamu. Hanya Tuhan yang bisa tolong kalian. Jadi kalian datang sama Tuhan tiap hari, Yos. Ada apa Kerin teriak sama Tuhan. You berlutut sama Tuhan. Lututmu Kerin dipakai doakan dia setiap saat. Ya Yos ya. Bawalah Yos sebagai kepala keluarga. Tarik tangan dia, bawa dalam doa. Setiap saat, setiap waktu ingat Tuhan ya. Ingat Tuhan. Hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Hamba punya keyakinan teguh
bahwa firman hari ini bukan hanya untuk Yos dan Karin saja, tapi untuk semua yang ada di dalam ibadah ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Yos dan Karin sebagai keluarga muda ini akan jadi berkat di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah lingkungan sosial mereka, di mana mereka bekerja, mereka tetap menjadi garam dan terang. Oleh karena itu ya Bapak, pada jam ini Tuhan, Engkau yang telah mempercayakan hamba untuk memberkati mereka, maka Tuhan sendiri yang mengambil alih ibadah pemberkatan hari ini. Tuhan kuduskan hamba-Mu ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara sekalian, saatnya kita akan masuk dalam pemberkatan pernikahan. Saya mau bertanya dulu kepada keluarga dari pihak wanita atau keluarga dari Karina Pratama. Untuk Bapak Rian Pratama sama Ibu Lini Suja, ada keberatan nggak Pak? Kalau ada keberatan masih bisa di cancel Pak. Nggak ada Pak ya? Dari pihak laki Yos, secara khusus Bapak Yones Wirawan dan Ibu Vivian Lin, apakah ada keberatan Pak, Bu? Aman ya Pak ya? Kalau dari perempuan nggak ada keberatan, laki juga nggak ada ya harusnya Pak ya. Tuhan berkati ya. Itu berarti dari pihak orang tua mereka semua sudah menyerahkan ini kepada saya untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan. Yos dan Karin, saya undang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, kita berkumpul di sini dalam hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan kedua mempelai dalam pernikahan suci yang dibentuk oleh Allah sendiri. Pada saat ini kedua mempelai datang untuk diteguhkan dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Kristus, sebab itu dengarkan firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepandan dengan dia. Kemudian Allah sendiri yang bertindak dan berinisiatif untuk menyatukannya. Ia menjadikan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Lalu ia membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi istrinya. Allah menghendaki Yos dan Karina agar setiap keluarga Kristen memancarkan cahaya kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup di dalam kesucian. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa bersama serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mau bertanya, jikalau ada mic diberikan untuk kedua mempelai. Kasih ke mempelai laki-laki. Oke. Mempelai pria. Saudara Yos Wirawan, bersediakah saudara menerima Karina Pratama sebagai istrimu dan maukah saudara berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara mencintai dia, menghormati dia dan menerima dia dalam keadaan baik atau kurang baik, berkecukupan atau kurang berkecukupan, sehat atau kurang sehat, dan saudara akan menjalankan segala kewajiban saudara sebagai suami terhadap istri sampai Tuhan memisahkan saudara dari dia hanya dengan kematian. Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Mempelai wanita. Saudari Karina Pratama, bersediakah saudari menerima Yos Wirawan sebagai suamimu dan maukah saudari berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi bahwa saudari mencintai dia, menghormati dia dan menerima dia dalam keadaan baik atau kurang baik, berkecukupan atau tidak berkecukupan, sehat atau kurang sehat, dan saudari akan menjalankan segala kewajiban saudari sebagai istri terhadap suami sampai Tuhan memisahkan saudari dari dia.
hanya dengan kematian. Apa jawabmu, Karina? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Berhadapan Yos dan Karina. Ada 2 cincin. Yos akan berjanji di hadapan Tuhan. Dan saya adalah sebagai representatif yang Tuhan izinkan dan percayakan. Untuk berjanji kepada Karina dan memberikan tanda perjanjian ini lewat cincin yang mereka sudah siapkan. Silakan Yos. Because God Himself has united us and established a relationship of faithful love, I, Yos Wirawan, accept you, Karina Pratama, as my wife. I promise to always be with you and love you as Christ loved His church. I surrender and bind myself completely to you for the rest of my life. I give you this ring as a promise of my everlasting love and commitment. And I seal this promise of allegiance in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because God Himself has united us and established a relationship of faithful love, therefore I, Karina Pratama, accepts you, Yos Wirawan, as my husband. I promise to submit myself to you as the church submits to Christ. I surrender and bind myself to you for the rest of my life. As a sign of my absolute and permanent love, I give you this ring. And I sign this promise of allegiance in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan buat untuk mereka, janji mereka berdua. Bluetooth ya. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk kedua mempelai ini, Yos dan Karin. Tuhan yang akan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapak, kami punya keyakinan teguh bahwa komitmen mereka berdua untuk setia bukan sebagai sebuah teori, tetapi sebagai sebuah komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan mungkin main-main dengan keputusan itu. Oleh karena itu ya Bapakku yang baik, tangan hamba diletakkan untuk Yos dan Karin pada siang hari ini Tuhan. Dan biarlah mereka akan menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan.
dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan. Langkah-langkah hidup ya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yos dan Karin, Tuhan yang memberkati engkau sebagai pasangan suami istri di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah rumah tanggamu akan jadi berkat, dan apapun yang kau lakukan, Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan Tuhan perhatikan saudara. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai ini. Untuk Bapak Yos dan Ibu Karin. Hari ini sah sebagai pasangan suami istri. Dan Yos akan memberikan tanda cinta kasih kepada Karin. Silakan. Ya udah gitu dong. Silakan Yos. Tahan. Udah kali ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Pak Yos dan Ibu Wir, silakan Ibu Karin belakang. Silakan ngadep ke jemaat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan sebagai pasangan suami istri yang sah. Dan Yos dan Karin akan berpindah tempat. Silakan Yos. Nah, untuk orang tua Karin hari ini Yos sudah berpindah tempat. Itu berarti Bapak Ibu dapat anak laki hari ini bukan sebagai Yos tapi sebagai anak laki yang Tuhan titip dan Tuhan berikan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Begitu juga untuk keluarga Yos. Hari ini Karin sebagai anak perempuan untuk di keluarga Yos. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Yos silakan menghadap saya dua-duanya. Berikut ini akan ada penyerahan Alkitab dan sertifikat akte nikah. Para tamu hadirin kami boleh persilahkan duduk kembali. Dan kedua mempelai akan memberikan persembahan syukur, persembahan sulung pertama mempelai kepada Tuhan Yesus. Dan berikutnya kedua mempelai akan memberikan ucapan terima kasih mereka berdua kepada masing-masing orang tua. Ya, boleh dimulai kepada keluarga mempelai pria terlebih dahulu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku, mengalir, memenuhi hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Semua silakan bangkit berdiri, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini.
kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sekali lagi kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami punya keyakinan teguh dari awal sampai dengan akhir ibadah pemberkatan ini. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Kami yakin keluarga muda ini akan tetap terus diberkati Tuhan. Yos dan Karen pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari surga. Mari Engkau turunkan tangan-Mu ya Bapa, meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Biarlah kasih Allah yang menyertai saudara dan anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur saudara, memimpin saudara. Bukan hanya sampai dengan hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan dengan demikian berakhirlah acara pemberkatan pernikahan Yos Wirawan dan Karina Pratama hari ini. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan jemaat untuk boleh duduk kembali. Dan kedua mempelai boleh mengambil foto dengan Bapak Pendeta Dr. Petra Vanggidai dan istri. Kedua mempelai akan mengambil foto dengan Pendeta Dr. Petra Vanggidai dan istri. Dan setelah ini kedua mempelai akan mengambil foto dengan gembala dan pengurus gereja PFC. Para pengurus gereja PFC boleh bersiap-siap untuk mengambil foto bersama.
bersiap-siap setelah ini untuk berfoto. Orang tua dari Yos. Setelah ini, Papa Mama dari Yos bersiap-siap untuk berfoto. Dan untuk setiap tamu undangan, mohon kerjasamanya mengingat waktu kita tidak ada foto satu persatu. Jadi ini hanya foto keluarga dan nanti foto berikutnya akan kita laksanakan pada waktu malam hari. Orang tua dari Yos dipersilakan. Bersiap-siap untuk siblings, Yofi untuk bergabung. Dipersilakan untuk tamu undangan untuk membuat dua line di kiri dan kanan. Terima kasih, Papa Mama tetap di depan. Papa Mama dari Yos. Papa Mama dari Yos. Kita foto dulu.
persilahkan kepada orang tua dari Yos untuk bergabung. Papa Mama dari Yos. Papa dari Yos dipersilahkan untuk mengambil foto dulu. Papa dari Yos dipersilahkan. Papa dari Yos. Oh, itu. Silahkan membentuk dua line di kiri dan kanan, bisa sampai di belakang juga. Silahkan mundur lagi, bisa sampai di belakang lagi. Maju lagi Papa, Papa Mama maju lagi. Hati-hati maju aja. Maju aja. Oke. Oke, maju aja. Oke, ya. Ya, kalian di tengah-tengah mau pose yang itu. Posenya yang jangan. Siap-siap ya. Oke, semuanya bersiap. Ketika pengantin berada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dilemparkan ke atas kepala pengantin, ya. Inilah dia Yos dan Karina. Pose. Oke, sekali lagi. 1, 2, pose. Oke, sebelum habis lipstiknya, melanjutkan foto turnya. Dan untuk setiap tamu undangan dipersilahkan untuk menuju di sebelah kiri panggung. Di sebelah kiri telah disiapkan kanape, juga ada koktail dan ada juga foto booth. Silakan maju di sebelah kiri dan kanan, Bapak Ibu sekalian. Thank you semuanya. Thank you semuanya udah nonton live stream kita dari awal sampai akhir. Dadah. Yeay, thank you.
Sekali lagi kami persilahkan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian untuk menuju ke sebelah kiri dari panggung. Dipersilahkan untuk menikmati kanape dan koktail yang sudah dipersiapkan. Juga kita menyiapkan foto booth untuk yang ingin mengabadikan foto. Remember me, I remember you. I've been thinking about you more than ever. I guess I'm lonely, I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was eyes. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be.